Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat bukan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Nah, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, PB 3. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Ketua Kelas Mas Gesang untuk memimpin doanya. Siap, Bu. Baiklah teman-teman, di tempat duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Semua anak-anak ibu sudah mengisi absennya ya. Sudah, Nah, Bu. untuk membangkitkan semangat nasionalismenya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Karena kita masih dalam bulan Agustus, maka lagunya adalah Hari Merdeka. Anak-anak ibu semuanya sudah hafal ya? Oke, kita mulai. Mas Gesang pimpin awalannya, ayo. 17 Agustus tahun 45. Bagus suara Ibu. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa Hari dan merdeka bangsa Indonesia merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Kita Oke, very good. Terima kasih anak-anak. Nah, menyanyikan lagu wajib merupakan salah satu contoh menunjukkan sikap nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, cinta negara Indonesia. Nah, selanjutnya pada pembelajaran ini anak-anak ibu akan mengetahui tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan, menyiapkan pertanyaan kata tanya yang tepat untuk persiapan wawancara ya. Nah, masih ingat tidak sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang tumbuhan, Bu. manfaat tumbuhan. Ya, Bu. terima Ya, kasih Mbak Widya. Benar Mbak Dila. Nah, tandanya anak ibu sudah mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 2 gambar batang di sebelah kanan dan kiri. Nah, ayo diamati kira-kira bagaimana sih tumbuhannya antara kanan dan kiri? Apakah sama? Beda, Bu. Berbeda, Bu. Beda ya Mas Gesang. Iya Mbak Lira. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Kalau Batang Iya, yang satu itu kekar ya, keras. Yang Ya, sebelah kiri ini pisang sudah terlihat di lingkungannya bukan? Bu. Oh ya udah tumbang ya kan. udah tumbang. Pintar. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Nah, sebelum itu kita amati ya video pembelajaran ini. Oke. Nah, boleh diperhatikan ya. Baiklah student, pada PB3 ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan cara membuat pertanyaan wawancara. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, pohon. Nah, sekarang coba amati lagi. Apa saja bagian-bagian dari pohon tersebut? Benar, ada batang, ada daun yang rindang, dan juga terlihat akar. Nah, semua itu sangat bermanfaat bagi manusia. Sekarang dengarkan ya, kita akan mengenali bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar,
tumbuhan akan mudah tercabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan juga diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, sampai sana paham ya? Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, ada pedagang tanaman hias atau pedagang bunga. Nah, Pak Tony merupakan seorang pedagang bunga. Sekarang, kalian akan diminta untuk menjadikan Pak Tony sebagai narasumber wawancara. Apa yang kalian butuhkan jika ingin melakukan wawancara? Ya, benar, pertanyaan. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat pertanyaan wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, kita bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah didengarkan dengan baik? Apakah sudah cukup paham tentang bagian-bagian tumbuhan? Sudah, Bu. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, jadi tadi apa saja bagian-bagian bagian-bagian tumbuhan? Ada akar, ada buah. Bagus. Jadi bagiannya ada akar, ada daun, ada batang. Itu adalah bagian-bagian umum yang kita lihat. Tadi sudah lihat akar. Apa fungsi akar? Ayo. Yang coba raise hand. Nah, silahkan. Mas Hendru coba dijawab. Apa fungsi akar? Menyerap sari-sari makanan, Bu. Menyerap sari-sari makanan, benar, menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah untuk dialirkan ke bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya tadi kita ada jenis-jenis akar. Siapa yang ingat ada 2 jenis akar? Coba Mbak Dila dulu. Serabut dan tunggang, Bu. Very good. Lalu bagaimana bentuknya? Kalau yang serabut siapa yang tahu? Apa contohnya? Coba Ayam, Mbak Respati. Coba. Bentuknya seperti akar pisang, Bu. Seperti akar pisang. Akar serabut itu banyak cabang-cabang. Banyak cabang halusnya, Bu. Halus-halus. Cabang halusnya. Yang kedua itu ada akar tunggang. Siapa tahu akar tunggang itu ada pada batang apa? Ada Batang akar tunggang. Batang apa? Batang mangga. Pohon mangga. Batang mangga. Mangga, Bagus. Mangga. Iya, mangga, batang jambu, batang berkayu-kayu besar. Selanjutnya Pohon mangga. batang tadi juga udah kita jelaskan ya. Batangnya yang batang berkayu itu batang yang keras itu ya, Bu? Bukan? Iya, benar. Iya, Pak Andre, yang keras, yang sulit untuk Yang tumbang. keras memiliki kambium ya. Lalu batang yang basah. Kira-kira pernah lihat nggak di rumah? Di dapur? Pernah, yang Bu, mbak-mbaknya. pernah. Nah, coba apa? Bikin sayur itu, sayur kangkung. Iya, pada sayur kangkung, pada sayur bayam. Nah, ini Mbak Dila rajin nolong mamanya di rumah nih, jadi tahu ya. Contoh Ya, batang makan basah makanan yang itu. sehat, Bu. Iya, makan makanan sehat, benar sekali. Nah, sudah tahu semuanya sekarang. Kita nanti coba ya, anak-anak ibu akan mencoba melihat tanaman yang ada sekelilingnya. Kalau tidak ada halaman di halaman rumah tidak ada tanaman bunga, mungkin boleh sedikit maju ke halaman tetangga. Tetangganya pasti ada tanamannya. Nah, nanti kalian akan memilih salah satu tanaman itu, lalu
amati tentang bagian-bagiannya. Seperti apa dia, daunnya jenisnya apa, lalu batangnya bagaimana, lalu akarnya bagaimana. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita lihat ke gambar. Pak Tony lagi memotong. apa? Mau memotong. Iya, lagi memotong. Kira-kira Pak Tony ada di mana? Di toko bunga. Di toko bunga. Ya, jadi Pak Tony ini adalah pedagang bunga. Nah, sekarang kita akan menjadikan Pak Tony ini menjadi narasumber. Narasumber itu apa? Masih ingat pelajaran kemarin? Narasumber itu apa? Orang yang kita wawancarai, Bu. Ah iya, pintar Mbak Dila. Jadi narasumber itu orang yang akan kita wawancarai. Tadi udah dibilang kalau kita mau mewawancarai seseorang narasumber, apa yang kita butuhkan? Pertanyaan. Ayo. Pertanyaan. Oke, pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana membuat pertanyaan itu? Jadi pertanyaan wawancara itu dibuat seperti pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Tadi sudah dikatakan dalam videonya kalimat tanyanya menggunakan adik Simba. Yo, raise hand. Siapa yang tahu kepanjangan dari adik Simba? Adik Simba. Apa, di mana, kenapa, adik Simba, siapa, bagaimana, Simba. Itu, Bu. Ada yang lupa saya satu, Bu. Iya, ada yang lupa. Tapi udah bagus ya, sudah berani. Yang lain ada yang bisa tidak menambahkan apa yang kurang yang disebutkan oleh Mbak Dila? Apa, di mana, kenapa, siapa, bagaimana. Siapa yang bisa memperbaiki? Adik, apa, di mana, kapan? Iya, kapan? Kapan itu menanyakan apa? Menanyakan waktu. Very good. Nah, nanti anak-anak ibu semua akan membuat pertanyaan, tapi narasumbernya adalah pedagang bunga. Apakah anak-anak ibu paham? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah ya. Karena sudah semakin siang, sudah hilang semangatnya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo dipimpin sama Mbak Dila. Yang lain hidupkan mic ya. Nah, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Mbak Dila. Jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Anak-anak ibu semua adalah anak-anak hebat dan berani menyampaikan pendapatnya. Oke, Mbak Dila dipersilahkan. Ya, Bu. Tadi kita belajar bagian-bagian tumbuhan, Bu. Ada akar, batang, kemudian ada daunnya, ada buahnya. Setelah itu adik Simba tadi sebelum kita wawancara kita harus menyiapkan pertanyaan dulu, Bu, menggunakan kata tanya, apa, siapa, kenapa, bagaimana, seperti itu, Bu. Iya, Sudah, very Bu. good. Nah, makasih Mbak Dila. Terima kasih. Nah, yang lain juga ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nanti anak-anak ibu akan mengamati salah satu tumbuhan di depan rumahnya. Nah, nanti itu akan ibu keluarkan dalam LKPD di live worksheet-nya. Nanti tinggal klik linknya, lalu isikan apa tumbuhan yang kalian ambil, lalu tuliskan bagian-bagiannya. Lalu satu evaluasinya kita menggunakan quizzes. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi besok kita akan belajar tentang PB 4 pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Sekarang memimpin doa pula oleh Mbak Wira. Ya, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Wira. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas LKPD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Dadah.